Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'utsin rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan dari berbagai ketaatan kepadanya. Di antaranya adalah pelajaran kita dari pembacaan kitab Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah terkait tentang syirik, yang dengannya kita bisa mengenal dari agama Nabi Muhammad SAW dan juga mengetahui agama kaum musyrikin. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang definisi dari ibadah. Begitu juga kita mengenal tentang apa itu tauhid. Begitu juga syirik. Dan di sini beliau penulis rahimahullah taala memberikan sebuah analogi, sebuah contoh untuk mengenalkan kita terhadap bahayanya kesyirikan, terhadap keislaman dan keimanan kita. Beliau mengatakan fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau, Allah yang menciptakan kita, itu adalah tujuannya untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa annal ibadah, bahwa ibadah tidak dikatakan sebagai ibadah kecuali ketika diiringi dengan tauhid. Jadi kita melakukan aktivitas ibadah nih, salat, puasa, zakat, ikhlas, sedekah dan seterusnya. Itu semua tidak dianggap sebagai ibadah di dalam syariat. Walaupun seorang sujud, ruku, menangis, mengeluarkan harta yang banyak, tidak dianggap ibadah. Kecuali ketika ibadah yang dia lakukan diiringi dengan tauhid. Artinya seorang tidak terjatuh di dalam syirik. Maksud syirik di sini adalah syirik akbar. Karena kita ketahui sebelumnya bahwa syirik akbar menghapus amalan. Amalan tidak lagi bermanfaat. Mengeluarkan seorang yang tadinya berada di dalam area Islam kepada area kekufuran. Keluar dari Islam. Sehingga ibadah apapun yang dia lakukan, maka tidak bernilai. Ya, ibadah apapun yang dia lakukan tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terjatuh di dalam kesyirikan. Sekali saja seorang terjatuh di dalam kesyirikan dan dia belum bertobat darinya, maka seluruh amalnya tidak akan bermanfaat. Sebagaimana kaum musyrikin di zaman Nabi SAW. Mereka beribadah kepada Allah, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka karena terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima amalnya. Dan nanti akan kita sebutkan tentang bahaya kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharah. Pendekatan yang lebih mudahnya, sebagaimana salat. Salatnya seorang itu tidak akan diterima kecuali apabila diiringi dengan taharah, dengan wudu, dengan bersuci. Kalau ada orang salat di depan Ka'bah penuh dengan kekhusyuan, menangis kepada Allah, sujudnya lama, rukunya lama, tapi sebelum sholat sudah batal, Pak. Sebelum sholat sudah batal. Dia mau ke toilet jauh. Sudah saya sholat saja. Ini kira-kira diterima atau tidak, Pak? Semuanya sepakat, Pak, ya? Nggak diterima. Walaupun niatnya baik. Walaupun ibadahnya bagus. Loh, kenapa seperti itu? Karena segala sesuatu ada syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi, maka sesuatu perbuatan tersebut diterima. Tapi kalau syaratnya tidak dipenuhi, maka seindah apapun poin-poin yang lainnya diperbagus, diperindah, maka tidak akan memberikan manfaat.
Nah, seperti itulah perumpamaan tentang seorang yang beribadah kepada Allah tetapi terjatuh di dalam kesyirikan. Nah, di sini menunjukkan akan pentingnya mempelajari tauhid. Jangan sampai kita terjatuh di dalam kesyirikan sehingga seluruh amalan kita ini tidak bermanfaat. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan fa idza arafta anna syirka. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa kesyirikan idza khalatal ibadata, apabila mencampuri ibadah, afsadaha, maka kesyirikan ini akan merusak dari ibadah-ibadah tadi. Wa ahbatal amala, begitu juga amalan akan binasa, sirna. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi di sini beliau mulai menyebutkan beberapa contoh bahaya kesyirikan. Dan syirik yang dimaksud di sini adalah syirik akbar. Dan kemarin sudah kita bahas, Pak, ya. Apa itu syirik asghar, apa itu syirik akbar. Kalau syirik akbar mengeluarkan seorang dari keislaman. Kalau syirik asghar keluar atau tidak, Pak? Tidak keluar. Tetapi dia telah terjatuh di dalam dosa yang paling besar. Ya, terjatuh di dalam dosa yang paling besar. Nah, mungkin di sini saya akan sebutkan beberapa bahaya syirik akbar. Ya, mungkin yang bawa catatan bisa dicatat, Pak. Jadi di antara bahaya syirik akbar, yang pertama adalah bahwa syirik akbar merusak amalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum musyrikin yang mereka dahulu melakukan ibadah kepada Allah. Allah mengatakan, "Makana lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr." Tidak layak bagi orang-orang musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala padahal mereka mempersaksikan kesyirikan yang mereka lakukan. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Mereka adalah orang-orang yang telah sirna amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Perhatikan bahwa amalan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang dahulu dikenal mereka adalah orang yang dermawan. Begitu juga senang memberikan bantuan terutama ketika datang musim haji. Jadi ketika datang musim haji, Pak, sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka orang-orang kufar Quraisy secara khusus, kemudian secara umum orang-orang Arab yang dahulu memang mereka beragama dengan agama dari bawaan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, mereka memuliakan orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Di antara amalan yang mereka geluti adalah memberikan minum. Karena minuman ini merupakan sesuatu yang berharga di zaman tersebut. Ya. Tetapi apa? Amalan tersebut dinafikan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat. Ini yang pertama. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, dan kepada orang-orang sebelummu, seandainya engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, niscaya amalmu akan sirna. Wala takunanna minal khasirin. Dan benar-benar engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Balillaha fa'budu wa kum minasyakirin. Tapi hendaknya Allah Subhanahu wa taala yang engkau ibadahi, dan jadilah engkau menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara bahaya kesyirikan, bahwa seorang yang terjatuh di dalam syirik akbar, dia akan kekal di dalam neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah keselamatan, Pak. Karena ini bukan sesuatu hukuman yang kecil dan bukan sesuatu yang sebentar, tapi sesuatu yang tidak ada ujungnya, di dalam siksaan, di dalam kepedihan, di dalam tangisan, maka sesuatu yang besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala akhirnya memasukkan orang-orang ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalamnya? Karena satu dosa yang sangat besar, yaitu kesyirikan. Kita mungkin nggak terbayangkan, Pak. Nggak terbayangkan orang di luar sana nggak mau beribadah kepada Allah. Apakah mereka tidak memiliki akal?
Apakah mereka tidak datang padanya sebuah hidayah, petunjuk, ataupun sebab-sebab yang bisa menarik mereka untuk masuk ke dalam Islam? Ini kan pertanyaan besar kita, Pak. Tapi kita tahu bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang dimasukkan ke dalam neraka kecuali memang telah tegak hujjah baginya. Telah datang kepadanya nasihat, telah datang kepadanya sebab-sebab yang harusnya menghantarkan kepada hidayah. Tapi mereka enggan, mereka menolak. Sederhananya, Pak, kita yang berada di masjid ini, yang insya Allah berada di atas keislaman, di atas tauhid, kita pun berbeda-beda di dalam amal dan perbuatan, ya atau tidak, Pak? Padahal setiap kita sama, Al-Quran, kitabnya sama. Mungkin di satu kajian pun temanya bisa jadi sama, tapi pulang beda-beda amalnya. Ya atau tidak? Ini yang di dalam lingkup Islam. Padahal telah sampai kepada kita nasihat, telah sampai kepada kita petunjuk, kita telah belajar. Maka ketetapan Allah itu nggak perlu ditanyakan, Pak. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nggak perlu ditanyakan apa yang Allah perbuat, tapi yang paling penting adalah manusia yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, sungguh telah Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Dinafikan padanya penolong. Dikekalkan di dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Merupakan sebuah keburukan dan seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa pelaku syirik akbar. Berbeda dengan pelaku dosa selain dari syirik akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dua tempat di dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Perhatikan bahwa kalau kesyirikan tidak ada pelakunya sedikit pun mendapatkan ampun dari dosa-dosanya. Tapi kalau orang yang beriman, anggaplah dia memiliki dosa menjulang setinggi langit, menumpuk seperti gunung. Seandainya dia mati di atas dosa yang begitu banyak, dia pasti di neraka atau bisa jadi mendapatkan ampunan Allah. Anggap kita katakan fulan sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, trackingnya ini subhanallah, ini banyak sekali dosanya, kemaksiatannya, hari-hari disaksikan. Tapi dia muslim, dia nggak terjatuh di dalam syirik akbar. Dia tempatnya di neraka atau di surga, Pak? Diampuni atau tidak diampuni? Nah, di antara prinsip dan pokok akidah Ahlussunnah, Pak, terhadap murtakibul kabirah, orang yang terjatuh di dalam dosa besar, kita semua sepakat mengatakan tahta masyiatillah. Dia berada di kehendak Allah. Kita nggak bisa memastikan. Kenapa? Karena dia bermuamalah kepada Rabb yang maha pengampun. Rahmatnya luas. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala berlaku ihsan kepadanya, cukup dari satu amalan yang Allah pandang untuk menghapuskan dosa-dosanya. Allah ridhoi dia. Tapi kalau Allah berlaku adil, maka dia akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Jadi kalau ditanya fulan tempatnya di mana? Di bawah kehendak Allah. Kecuali yang sudah ada nas di dalam Al-Quran dan Sunnah, akan tempatnya itu di neraka. Contoh seperti Fir'aun. Surga atau di neraka? Di neraka. Di alam barzah saja sudah Allah Subhanahu wa taala tampakkan neraka di pagi dan petang baginya. Allah berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya." Bahwa neraka dipaparkan supaya mendatangkan kesedihan dan rasa takut kepadanya di pagi dan petang. Itu di alam barzah sekarang. Dari semenjak dia mati sampai sekarang ini, sampai hari berbangkit, ditampakkan pagi petang neraka. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan pada hari ketika hari kiamat ditegakkan, Allah mengatakan masukkan Fir'aun dan bala tentaranya dengan siksaan yang paling menyakitkan. Jadi
apa namanya, eh, kalau yang sudah jelas nasnya di dalam Al-Quran dia masuk neraka, kita pastikan neraka. Begitupun kebalikan, yang dipastikan masuk ke dalam surga, kita pastikan dia masuk ke dalam surga. Seperti Nabi SAW, para sahabat, dijamin oleh surga, dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selain dari mereka, sesoleh apapun, setinggi apapun, kita nggak boleh memastikan dia adalah ahli surga. Tapi kita mengharapkan dia termasuk ahli surga. Sejelek dan seburuk apapun selagi tidak terjatuh di dalam kesyirikan, kita katakan dia di bawah kehendak Allah. Sepakat Pak ya? Karena ini apa? Akidah, pokok akidah. Kalau kita ekstrim seperti orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar dikatakan mana? Tempatnya di neraka, kata mereka. Nah, ini lancang. Padahal Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa dari selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa amalan dari pelaku kesyirikan ini selain tadi sudah rusak, tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Ya, kami hadapi amal yang dia lakukan di dunia dan kami jadikan amal tersebut seperti debu yang berterbangan. Kalau kita pernah membaca surat Al-Ghasyiyah, Pak, amilatun nasibah, beramal dengan capek, dengan lelah. Tasla naron hamiyah, tetapi ya Pak, dilahap oleh api yang sangat panas. Masuk neraka jahanam. Waliyadzubillah. Loh, dia kan capek beramal. Tetapi kenapa kok malah masuk dalam neraka? Berarti kita nggak usah beramal loh, nggak seperti itu. Jadi kita perlu memperhatikan kualitas ibadah, bukan kuantitas. Ya, berapa banyak bangunan yang kelihatannya megah, pondasinya itu lemah, nampak bagus sebentar, tapi dalam hitungan hari saja sudah hancur. Datang angin hancur, Pak. Loh, bangunannya bagus itu. Kenapa hancur? Karena pondasinya apa? Rusak. Pondasinya rusak. Kalau orang dikasih tahu itu kenapa hancur, karena pondasinya rusak. Semua orang apa mengatakan, oh ya pantas. Ya tahu Pak. Pantas seperti itu. Nah sama seperti pelaku kesyirikan. Walaupun ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, akhlaknya baik, tapi beribadah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan para jin, ya, maka kita katakan pondasinya rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Ini pokok-pokok penting yang harus kita perhatikan, sehingga tidak tertipu oleh godaan syaitan yang terkadang mereka berusaha untuk menghiasi amalan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa pelaku kesyirikan, orang-orang yang terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, bahwa amalan mereka itu dihiasi oleh syaitan. Yahsabuna yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira telah melakukan yang terbaik kepada Allah. Padahal apa? Dia hanya memperbanyak kuantitas, tidak kualitas. Jadi kualitas dulu yang diperhatikan, pondasinya dulu yang bagus, amal akan muncul. Amal akan muncul. Taib. Kemudian yang kelima, di antara bahaya kesyirikan, bahwa kesyirikan merupakan sebesar-besar dosa. Sebesar-besar dosa dan sebesar-besar kezaliman, kelancangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang nasihat Luqman terhadap putranya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah tatkala Luqman berbicara kepada putranya ketika dia menasihati putranya tersebut, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku tercinta, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Benar, memukul orang lain itu kezaliman. Mengambil harta orang lain secara paksa kezaliman.
menghina orang lain kezaliman, melakukan dosa dan kemaksiatan kezaliman, tetapi terjatuh di dalam kesyirikan, ini merupakan puncak dari kezaliman. Karena dia telah menzalimi Rabbul Alamin. Ya, sosok yang harusnya dia agungkan, dia muliakan, dia ibadahi, tetapi apa? Malah diduakan dengan hamba-hamba yang dia cipta. Begitu juga Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tatkala beliau bertanya kepada Nabi, ayyudz dzanbi a'zam? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling agung? Maka Nabi SAW menyebutkan, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Dosa yang paling agung adalah engkau menjadikan bagi Allah adanya tandingan, semisal bagi Allah. Padahal dia yang telah menciptakan engkau. Kezaliman. Walaupun tandingan ini cuma satu kekhususan saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, Pak. Apa itu tauhid? Apa masih ada yang ingat, Pak, definisi tauhid, Pak? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini hak Allah. Ini harus diesahkan hanya untuk Allah. Nah, di antara hal yang harus kita esahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, contoh tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hak di dalam mengatur, mencipta, menghidupkan, mematikan. Kok kalau ada hamba menyematkan satu kekhususan kepada makhluk, fulan mengetahui segala hal yang gaib. Ini kan cuma satu poin saja, Pak, ya. Nah, berarti fulan ini telah dijadikan tandingan bagi Allah cuma dalam satu kekhususan saja. Walaupun cuma satu, karena ini kekhususan bagi Allah, seorang telah terjatuh di dalam kesyirikan. Jadi nggak harus semisal dengan Allah dalam seluruh hal, ini nggak mungkin juga. Ya, tidak akan mungkin. Jadi satu hal saja dari kekhususan bagi Allah disematkan kepada makhluk, apakah itu manusia yang masih hidup, apakah wali yang telah mati, begitu juga para jin, atau tempat-tempat keramat, disamakan, dimisalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah terjatuh di dalam syirik akbar. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dia, tetapi apa? Dia malah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang khusus baginya. Taib. Kemudian di antara keburukan dari syirik akbar ini yang keberapa berarti, Pak? Yang keenam, ya. Yang keenam. Taib. Hilangnya keamanan. Sebab hilangnya keamanan, baik bagi individu ataupun bagi sebuah negara. Ketika tauhid ini hilang dari seseorang atau hilang dari kebanyakan masyarakat di satu daerah, maka akan hilang pula keamanan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang-orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mentauhidkan Allah, terlebih lagi kalau siapa yang bisa menyempurnakan, merealisasikan dari kesempurnaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang paling aman hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita bicara siapa orang yang paling tenang di antara kita, maka jawabannya orang yang paling tawakal kepada Allah, orang yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak tergantung kepada siapapun, Pak. Walaupun di sekitarnya ada istrinya, ada anaknya, ada temannya, ada bosnya, atau ada musuh sekalipun, ada orang-orang yang membencinya, dia tidak pernah merasa takut. Dia tidak pernah merasa sedih terhadap makhluk. Kenapa? Karena kehidupan kematiannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang orang yang seperti ini bagaimana mungkin dia merasa takut? Maka dia merasakan tenang di dunia. Di akhirat dia orang yang paling tenang juga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan ahli tauhid yang mereka
mengucapkan la ilaha illallah, merealisasikan la ilaha illallah, Allah mengatakan la yahzunuhumul faza'ul akbar. Orang-orang seperti ini tidak akan takut dengan kengerian yang sangat besar pada hari kiamat. Wa tatalaqahumul malaikatu hada yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Kemudian para malaikat hadir menemuinya, berikan kabar gembira kepadanya, ini adalah hari yang engkau dahulu dijanjikan. Subhanallah. Di dunia merasakan ketenangan, di akhirat merasakan ketenangan. Ya, jadi nikmat ini akan didapat bagi siapa saja yang menyempurnakan tauhidnya. Bagaimana caranya? Caranya dengan ilmu dan amal. Kalau kita bicara bagaimana seseorang bisa menyempurnakan tauhidnya, ya cuma ada dua cara, Pak. Ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Semakin dia berilmu, maka akan semakin cinta kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Kemudian menunaikan dari berbagai hak dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Taib. Kemudian yang ketujuh, bahwa di antara bahaya kesyirikan, bahwa kesyirikan merupakan sebab kebinasaan. Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Nah, yang pertama yang Nabi SAW sebutkan adalah syirik. Jadi, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab yang bisa mendatangkan kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedelapan, bahkan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan pelaku kesyirikan. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'. Siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia seperti orang yang jatuh dari langit yang tinggi. Fatakhtafu thair. Kemudian disambar oleh burung, au yahwi bihi rihu fi makanin sahik, au tahwi bihi rihu fi makanin sahik. Disambar oleh burung atau dihempas oleh angin yang sangat kencang. Ini seperti terombang-ambing. Hilang di dalam angin yang begitu kencang. Terhempas. Ya, begitu sakit bagi orang-orang yang terjatuh di dalam kesyirikan. Tidak ada ketenangan. Saya punya teman, Pak. Ya, pengusaha pupuk. Orang kaya, kemudian didatangi oleh oknum kiai. Jadi dia menawarkan jasa pembuatan pagar, Pak. Ya. Pak, ini supaya usahanya lancar, coba dipagari, Pak. Paham maksudnya, Pak ya? Maka kata teman saya sudah pagar teralis gitu. Kiainya pergi, Pak. Jadi nggak perlu khawatir. Ya. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa saja yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, yang bagian dari rezeki kita, nggak akan pernah salah. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang bukan hak kita, nggak akan pernah sampai kepada kita. Ya, tenang orang, nggak perlu khawatir. Tapi kalau orang nggak memiliki tauhid, sebelum memiliki harta, terjatuh di dalam kesyirikan. Ini termasuk kesyirikan yang banyak terjadi, Pak. Ya, supaya cepat kaya, bagaimana caranya? Datang ke dukun. Minta benda-benda sakti. Pengelaris untuk perdagangan, ya. Supaya banyak ketemu klien dan seterusnya. Dan dukunnya jual murah. Ya. Jadi klinik-kliniknya dijual murah. Padahal klaimnya bahwa klinik-klinik tersebut bisa mendatangkan harta. Tapi kenapa dia jual? Ini menunjukkan akan hilangnya akal, Pak, bagi orang-orang yang terjatuh di dalam kesyirikan. Ya, bahkan saya kemarin lihat video, Pak. Jadi ada mesin traktor rusak di tengah sawah. Bukannya dibawa ke tempat servis, didatangkan dukun, dibacakan ruqyah. Kenapa? Karena supaya hilang gangguan dari roh halus katanya. Subhanallah. Ya. Ini merupakan kejahilan, kebodohan, Pak.
Makanya orang-orang yang terjatuh di dalam kesyirikan itu akalnya itu rusak. Ya, akalnya rusak. Dia bisa jadi pintar dalam urusan dunia, bicara agama sudah nggak nyambung, Pak. Bicaranya mistis, kemudian klinik, aneh-aneh pokoknya. Bisikan-bisikan roh dan seterusnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara keburukan kesyirikan Allah Subhanahu wa taala yang keberapa ini? Kedelapan ya. Allah menyebutkan bahwa pelaku syirik itu adalah orang yang najis. Innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Jadi orang yang terjatuh di dalam kesyirikan mereka adalah orang-orang yang najis. Najis di sini bukan secara jasad ya, tapi apa secara makna. Jadi begitu buruknya kepribadian sehingga apa? Pada dirinya ini ada sifat yang sangat jelek, najis. Kenapa? Karena dia mensyirikan Sang Pencipta. Tidak layak padanya bagi manusia yang lemah ini menduakan Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta dia, berikan rezeki kepada dia, memberikan keamanan kepada dia. Ya, maka kaum musyrikin merupakan orang-orang yang najis. Sehingga tidak dibolehkan untuk mendekati Masjidil Haram. Kemudian di antara keburukan syirik bahwa kesyirikan bisa menghilangkan atau sebab hilangnya kesuksesan, kejayaan sebuah negeri. Tadi kita singgung di awal juga, Pak, bahwa kesyirikan bisa menghilangkan dari keamanan baik pada personal ataupun kepada apa? Negara, kepada daerah. Ini juga semakna. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim." Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian untuk menjadikan kalian khalifah di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan umat-umat sebelum kalian. Artinya janji Allah ini kepemimpinan, kejayaan itu hanya bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian Allah mengatakan wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Allah akan kokohkan agama yang telah Allah ridhoi. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan gantikan dari rasa takut yang mereka alami dengan keamanan. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak terjatuh di dalam kesyirikan. Jadi kalau ini terrealisasi, jaya, Pak. Lihat bagaimana Nabi SAW para sahabat ya, memenangkan peperangan di berbagai peperangan. Bahkan Romawi, Persia, kemudian tersebar Islam di hampir sepertiga dunia di awal-awal dakwahnya, menunjukkan akan apa? Janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka makmur. Mereka orang-orang yang jaya. Tapi dengan kejayaan seperti itu pun karena agama mereka bagus, mereka tidak gila dengan dunia. Subhanallah. Jadi di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama bahwa ketika Islam ini tersebar di zaman tersebut, orang itu enggak dimotivasi untuk cari dunia, Pak. Yang menjadi geliat mereka adalah apa? Belajar agama. Mendekati para ulama. Sampai di beberapa kisah yang disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, ketika datang pemimpin negara, contohnya khalifah datang, mereka biasa saja masyarakat. Tapi kalau datang imam kaum muslimin, ulama kaum muslimin, orang berkumpul, Pak, penuh untuk apa? Bisa melihat para ulama, mendengar nasihat para ulama. Di zaman Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad kita kenal semua, Pak, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang hadir di majelis beliau itu 5.000 orang. Ini zaman dulu, Pak, ya. Nggak ada elektronik, nggak ada fasilitas transportasi yang memadahi. Orang dari seluruh dunia datang untuk belajar. Baik dari kalangan penuntut ilmu ataupun orang awam. Disebutkan oleh murid-muridnya yang mencatat itu cuma sekitar 500 orang saja. Sisanya apa? Mendengar saja. Sisanya mendengar. Nah, ajibnya di zaman tersebut, karena orang yang begitu banyak datang untuk belajar, maka ada namanya mustamli. Orang bayaran untuk
apa ya? Kalau bahasa kita itu menyambung lidah. Ini ucapan saya di sini kan cuma sampai berapa meter, Pak, yang dengar. Ada jasa penyambung lidah tadi, Pak. Jadi saya ngomong apa nanti yang di tengah-tengah ngomong lagi ke belakang dengan suara keras. Kalau dalam sholat contohnya ya ada namanya apa? Bilal apa? Jadi ada dubbingnya gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu, Pak. Sampai seperti itu. Dan itu orang datang dari seluruh dunia untuk belajar agama. Dengan kemiskinan, dengan kekurangan. Ini menunjukkan kejayaan Islam. Dan jayanya mereka bukan dengan kemewahan, tapi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini akan mendatangkan apa? Keamanan. Mendatangkan keamanan. Hilang rasa takut. Makanya di antara janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama ini. Sampai seorang wanita berjalan dari Hadramaut menuju Son'a, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarak yang jauh. Tapi apa? Seorang perempuan lewat, nggak ada dia takuti sedikit pun. Nggak ada dia takuti sedikit pun apa dari begal, dari orang jahat, dari orang yang tidak bertakwa. Kenapa? Karena agama tersebar. Kalau agama tersebar, keamanan pun akan tersebar. Terjaga, Pak. Jadi, apa namanya? Kezaliman itu akan berkurang. Kita kalau mau membandingkan, Pak, di Indonesia ini memegang senjata api itu kan dilarang, Pak, ya. Terbatas. Seandainya ada, banyak digunakan dengan apa? Penggunaan yang salah. Nah, di Yaman yang saya saksikan, sebagian daerah itu membolehkan orang itu membawa senjata api, Pak. Bahkan senjata apinya AK di sana, Pak. Ya, kemana-mana, ke pasar, ke sawah. Tapi subhanallah, ya. Jadi tingkat kriminal itu sedikit. Loh, apa yang menghalangi mereka dari melakukan kriminal padahal mereka memiliki alat, kan gitu. Di antaranya adalah agama. Agama yang bagus sehingga menghalangi mereka dari perbuatan zalim. Jadi malu mereka untuk melakukan kezaliman. Senjata di mana-mana. Ya, orang sholat bisa dijajarin, Pak. Senjata itu. Bukan karena memang di sana untuk perangan, tidak. Tapi untuk penjagaan saja. Untuk penjagaan saja. Walaupun sebagian daerah tidak diperkenankan. Kecuali diletakkan di dalam rumah. Nah, ini kan bukti bahwa ketika agama itu bagus, maka keamanan akan muncul. Walaupun sebab-sebab kezaliman itu terbuka. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian yang ke-10, bahwa kesyirikan atau syirik akbar ini menghalalkan darah seorang di dalam agama. Ya, Nabi SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai seorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Wa yuqimus shalah wa yu'tiz zakah. Yang menunaikan salat, kemudian membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia salat, dia puasa, dia membayar zakat, maka apa? Harta dan darahnya dijaga di dalam Islam. Ya, kecuali apa? Dalam hal-hal yang memang merupakan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, tapi hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir mereka adalah muslim, tidak terjatuh dalam syirikan, kita katakan dia orang Islam. Ya. Jadi ini menunjukkan kemuliaan. Jadi harta dan darahnya orang Islam dijaga dan dihormati. Termasuk juga kehormatannya dijaga. Tapi kalau orang terjatuh di dalam kesyirikan, maka hilang kemuliaan tersebut. Ya, hilang kemuliaan tersebut. Walaupun di sini memerangi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir. Begitu juga kalau ada dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang hukuman terhadap pelaku kesyirikan untuk dibunuh, maka ini asalnya adalah hak pemimpin, Pak. Bukan hak perorangan. Jadi nggak boleh main hakim sendiri di dalam Islam. Tapi segala sesuatu dikembalikan kepada pemimpin. Taib. Kemudian sudah azan, Pak? Belum ya? 1 menit lagi. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-11, bahwa seorang yang terjatuh di dalam kesyirikan akan dikuasai oleh syaitan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi yusyrikun." Jadi yang dikuasai oleh syaitan adalah orang-orang yang terjatuh di dalam kesyirikan. Beda dengan orang-orang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala janjikan bahwa orang yang ikhlas tidak akan diganggu oleh syaitan. Ya, tatkala iblis meminta tangguhkan umur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari berbangkit, Allah mengatakan, "Qala innaka minal mundharin." Engkau akan diberikan waktu sampai hari kiamat untuk merusak, menggoda manusia. Tapi Allah mengecualikan apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan mengatakan sesungguhnya hanya orang-orang ikhlas dari hamba-hambamu yang tidak akan mendapatkan gangguan. Jadi orang ikhlas nggak akan diganggu oleh syaitan, Pak. Tapi terjatuh di dalam kesyirikan akan membawa seorang kepada was-was, kemudian diganggu, ya, dan juga disesatkan dengan sesuatu yang lebih jauh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah setelah adzan kita lanjutkan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Keburukan dari syirik akbar yang terakhir, bahwa kesyirikan mendatangkan musibah kepada umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Maka Allah mengatakan kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Kita tahu dari kalangan umat beragama ada yang menisbahkan anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih adalah anak Allah. Begitu juga orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kaum musyrikin, mereka menganggap bahwa malaikat merupakan putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang mungkar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan takadus samawat yatafattarna min. Hampir saja langit ini pecah. Wa tansyaqul ardu. Bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda. Gunung-gunung meletus. Hancur. An da'au lirrahmani walada. Ketika mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Padahal tidak layak, tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ya, ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan bahwa makhluk yang Dia cipta dari bumi, dari gunung, dari langit itu hampir saja murka. Mereka tidak terima Allah Subhanahu wa taala dikatakan memiliki anak. Tetapi karena hikmah dan begitu juga luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengazab, menyiksa setiap orang yang melakukan dosa. Ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala akhirkan untuk diberikan padanya kesempatan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya kalau setiap orang melakukan dosa disiksa oleh Allah, enggak tersisa, Pak. Tidak tersisa sedikit pun dari kalangan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang terjatuh di dalam kezaliman, keburukan, maka apa? Tidak akan tersisa satu makhluk pun di bumi ini. Walakin yu'akhiruhum ila ajali musamma. Tetapi Allah akan akhirkan, berikan tangguhan sampai waktu yang telah Dia tentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajal, maka seorang tidak mampu lagi untuk mempercepat ataupun memperlambat. Jadi berikut ini beberapa keburukan dari bahaya syirik akbar. Sebenarnya lebih dari itu, tetapi kita cukupkan untuk memberikan gambaran kepada kita akan bahayanya syirik, Pak. Sehingga kita takut terjatuh di dalam kesyirikan dan semangat untuk belajar dan juga menyempurnakan keimanan kita. Dan pembahasan ini termasuk pembahasan yang luas. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan pada kita untuk belajar lebih teliti lagi, lebih detail lagi. Karena ada kitab-kitab lain nanti seperti Kitab Tauhid yang akan membahas secara rinci tentang seluk-beluk tauhid dan juga berbagai bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab.
Ini itu yang dapat kita pelajari pada kesempatan ini. Ada pertanyaan, silakan Pak. Kesyirikan ini kan turunan dari kekufuran. Apakah keburukan dari kesyirikan berlaku juga kepada kekufuran secara umum? Jazakallahu khair. Baik. Jadi sederhananya kufur itu lebih luas daripada syirik Pak ya. Kufur itu lebih luas daripada syirik. Karena secara makna sendiri bahwa kekufuran itu adalah menutup keimanan. Seorang ibaratnya keluar dari agama, kita katakan dia itu telah kafir. Gitu ya. Berarti orang pelaku syirik juga dikatakan kafir kan gitu ya. Tapi tidak seluruh pelaku kekafiran itu musyrik. Ya, tidak seluruh pelaku kekafiran musyrik. Contoh, seorang yang menghina agama. Kan disepakati oleh para ulama bahwa dia telah kafir. Tapi apakah dia telah terjatuh di dalam kesyirikan? Tidak. Ya, tidak. Maka jadi syirik lebih khusus daripada kufur. Seperti itu. Gimana? Apa namanya? Ancaman-ancaman ya. Ancaman-ancaman yang kita sebutkan dari bahaya kesyirikan berbeda ya, berbeda. Tapi kekufuran itu memiliki hukuman yang memang berat juga. Di antaranya adalah kekal di neraka jahanam sesuai dengan kadar amal. Cuma tadi yang kita bahas fokus adalah tentang kesyirikan. Seperti itu. Karena kalau kita berbicara lingkup orang-orang yang keluar dari Islam itu ada 3 Pak. Munafik, kemudian musyrik, sama kafir. Kalau munafik dan musyrik sama-sama orang kafir tapi di akhirat. Orang munafik di dunia muslim, kan gitu. Tapi di akhirat dia sebagai orang yang kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Terkait kedudukan yang paling berat siapa? Orang kafir, orang musyrik atau orang munafik, Pak? Munafik. Allah sendiri yang mengatakan dalam surat Al-Maidah, surat An-Nisa, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak neraka yang paling dasar. Karena keburukan mereka, selain mereka terjatuh di dalam kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala, mereka merusak kaum muslimin. Mereka merusak kaum muslimin. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Baik. Cukup, Pak? Cukup? Alhamdulillah, jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat.